Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dian Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga Kak Ismi. Wah, Dian Yusuf nih enaknya dipanggil apa ya? Dian Yusuf atau apa nih enaknya? Biasanya sih kalau teman-teman di kampus manggilnya Ucup sih, karena emang Oke, ya, bisa. bisa. Oke, Ucup ya. Iya, iya Kak. Oke. Nah, apa kabarnya nih? Kayak kan sekarang lagi pandemi ya, tapi emang udah mulai nurun nih. Kira-kira Mm-mm. kabar Ucup nih gimana sih sekarang? Alhamdulillah kabar baik, sehat terus, Kak. Alhamdulillah. Udah mulai ngumpul-ngumpul belum sama anak kampus? Terakhir kita liburan bareng sih anak-anak kelasan, tapi cuma cowok-cowok aja gitu. Seru Terakhir. banget. Kemana? Kebetulan salah satu teman di kelas kan ada villa di puncak, di daerah puncak atau Sukabumi gitu. Hmm, Jadi kita anak-anak cowoknya, anak kelas B itu liburan ke sana. enak banget ya. Nah, kesibukannya kan selain kuliah, pasti kayak ya ngerjain tugas lah namanya mahasiswa pada umumnya ya. Nah, selain kuliah tuh apa sih kesibukannya? Apa ada kesibukan lain nggak? Kalau untuk sekarang, karena sebelumnya memang aku ini kan megang organisasi di luar kampus gitu. Aku Hmm, lebih aktif memang organisasi di luar kampus karena masih maba juga kan. ya benar-benar. Ya. Jadi aku sekarang menjabat sebagai fasilitator forum anak daerah di Kota Tangerang Selatan, sebagai fasilitator divisi hubungan masyarakat Humas. Hmm, Terus juga relate, aku relate ya sama jurusan kita ya? iya relate banget karena emang seneng banget sih ngambil keterima di jurusan ini gitu. Hmm, Passion banget lah gitu ibaratnya. kan. Terus kerjanya Terus ngapain tuh? juga aku aktif juga di Bentalangit Institute, yang mana ibaratnya itu sebuah kursus bagi orang-orang yang ingin mempelajari secara dalam atau secara lebih lanjut tentang hak anak, Hmm, hak perempuan, perlindungan perempuan, dan kesetaraan gender gitu Kak. keren, Kalau keren. untuk yang lain-lain sih, kalau untuk di luar itu aku juga beberapa kali sebelum masuk kuliah itu aku fokus di bidang casting dan acting kan, tapi karena emang udah aktif kuliah jadinya aduh udah nggak bisa kepegang gitu, harus nginep di lokasi syuting atau harus berlama-lama di lokasi syuting gitu. Itu sih Nah, Kak. pantes sih mukanya kayak aktor banget ya, kayak Reza Radian banget gitu loh. Iya, karena emang kebetulan kan aku gap year juga kan, jadi waktu tahun lalu tuh bingung ngisi waktu luangnya tuh, belajar itu kan suntuk banget ya, apalagi lagi pandemi kayak gini tuh 2020 tuh kayak yang, aduh belajar tuh udah bosan banget gitu, udah suntuk gitu. Apa Hmm. nih kita harus upgrade observasi lagi skill kita gitu. Oh ternyata bisa nih masuk ke dunia acting gitu. Akhirnya nyoba-nyoba sih, tapi alhamdulillah saya juga. Oh, gap year juga ya? Gap year ya kak. Oh iya, emang lulusan berapa? Kenapa kak? Lulusan tahun berapa? Tahun 2020. Kalau gue tuh lulusan 2019, emang gap year juga Oh, gue. gap year Kayak, juga. iya emang enak aja gap year. Emang enak ya, udah setahun ya kan. Ya nggak langsung stres gitu lulus belajar Iya, lagi kan. bener bener bener. Nah, mau nyampein nih kalau tujuan wawancara gue kali ini buat kebutuhan tugas interview UTS nih, mata kuliahnya Bu Mei. Nah, itu Oke, bakal gue posting di YouTube. Bersedia kan? bersedia bersedia. Nah, um, sekarang kan udah minggu ke-6 ya kayaknya, pertemuan ke-6. Itu udah masuk Iya. pekan-pekan UTS belum sih kalau lo? Kalau di maba nih ya, di semester ini kayaknya baru yang ketahuan minggu depan UTS itu baru matkul pengantar ilmu komunikasi yang baru diinfoin sama dosennya gitu. Jadi yang lain belum ada isu-isu Belum tugas ada apa gitu ya. isu-isu UTS gitu yang lain. Nah, gimana sih kan udah hampir berapa minggu ya, apa berapa bulan gitu. Gimana sih perasaan lo jadi mahasiswa baru di Humas gitu? Pertama senang, bangga juga sih, terlebih kan selama gap year kita juga ada kekhawatiran gitu, tahun depan kita bisa dapat kuliah juga nggak sih gitu.
kita bisa ngisi waktu luang kita dengan upgrade pendidikan kita di bangku perkuliahan nggak sih gitu. Setelah hasil usaha yang saya lakuin selama 2020, dan memang niat saya juga gap year karena memang tahun lalu juga kan saya seringkali ditolak gitu di beberapa universitas yang emang saya pengen gitu. Sebenarnya saya nggak muluk-muluk gimana-gimana, cuma mungkin pelajaran tahun lalu saya kurang cari info soal program studi gitu. Saya itu ngincer program studi bukan kampus sebetulnya. Kebetulan di UNJ ada S1 Ilkom sama D3 Humas. Jadi deh, alhamdulillah banget juga ikut jalur permaba, alhamdulillah rezekinya di sini gitu. Ya sih, untungnya keterima ya, jadi nggak gapir lagi. Iya benar. Nah, bedanya nih kan, lu kan gapir nih ya kan, pasti udah tahu nih bedanya kuliah sama SMA tuh menurut lu apa sih yang proses pembelajarannya gitu, yang menurut lu kayak beda banget gitu? Kalau yang beda nih, yang saya rasain banget sih kagetnya di pelajaran atau mata kuliah di universitas itu, pertama itu kalau di SMA itu kan kita biasanya nih murid itu guru itu aktif untuk menerangkan materi gitu kan. Jadi murid ibaratnya menyimak walaupun di kurtilas, tapi kan zaman saya tuh masih pakai metode kayak gitu, guru lebih aktif gitu kan. Tapi di dunia perkuliahan itu enggak, mahasiswa tuh harus aktif bertanya, aktif yang lain-lain gitu lah. Dan juga kalau di dunia sekolah gitu ya, kita kan biasanya dikejar-kejar gitu sama guru gitu kan, sama wali kelas. Ini gimana sih kamu gitu? Kamu kok nggak ikut, kok kamu telat gitu ikut jam pelajaran hari ini gitu. Kalau untuk kuliah di dunia kuliah tuh yang aku rasain kayak lebih kayak dosen tuh nggak mau tahu apapun urusan kita gitu. Jadi kayak lebih kayak kita semandiri itu, bahkan sampai kita menghubungi dosen gitu. Itu sih yang bikin kaget sih. Bener-bener kuliah itu semandiri dan apa ya, seindividualis kita gitu, ibaratnya kayak mikirin diri sendiri gitu loh. Itu sih udah bukan saat kayak harus gimana gitu, harus fokus gitu lah. Ya, bener-bener emang di kuliah tuh kita yang ngejar dosen gitu. Kalau kita Iya nggak ngejar, bener. ya nggak dapet nilai, dosen juga nggak, ya udah lu mau lulus mau nggak juga bukan urusan gue gitu. Iya. Kayak gitu kan modelnya. Nah, menurut lu enakan mana, SMA atau kuliah? Enakan dunia kuliah sih, selain waktunya yang fleksibel, dunia kuliah kan lebih kayak mungkin proses pendewasaan diri sih, lebih kayak ke bukan yang menjalani rutinitas layaknya anak SMA gitu, menggunakan seragam, belajar pelajaran yang semuanya kita telan mentah-mentah gitu. Maksudnya kita suka nggak suka sama pelajaran matematika, kita harus mau nggak mau belajar itu selama 3 tahun. Kalau di dunia perkuliahan kan memang sesuai passion kita, ibaratnya gitulah. Mungkin juga nggak mau mendiskriminasi teman-teman yang salah jurusan gitu, tapi buat teman-teman yang emang passion gitu, terus ngambil kuliah juga sesuai dengan passion, itu nikmat banget gitu buat menjalaninya gitu, seneng gitu. Benar-benar setuju sih gue kalau lebih enak kuliah karena ya kita masuk karena kita suka gitu kan. Iya Kalau benar. SMA kan ya terpaksa deh. Kalau gue IPS ya mau gue nggak suka, yang lain juga gue terpaksa deh belajar gitu kan. Iya benar. Nah, tapi kalau menurut gue nih ya, kuliah itu mata kuliahnya tuh enak asal dosennya juga enak gitu, ya kan? Nah, menurut lo apa sih mata kuliah favorit lo sampai sekarang? Kalau buat sebenarnya semua mata kuliah yang di semester 1 ini suka sih, belum ada yang kayak matkul kayak yang gimana-gimana gitu. Kalau ditanya lebih suka matkul yang mana, itu ada sih pengantar ilmu komunikasi, itu suka banget sih. Pak Asep ya? Iya Pak Asep. Benar. Kenapa bisa suka pengantar ilmu komunikasi? Padahal kan lumayan teori gitu, lumayan puyeng gitu kan? Karena itu balik lagi di awal, karena emang background aku kan humas ya, maksudnya udah sering jalin kerjasama gitu sama pemerintah gitu di kehumasan, jadinya untuk mengupgrade
atau memperdalam ilmu-ilmu yang bakal aku implementasiin itu ilmu komunikasi ini matkul ini tuh sangat berguna banget gitu buat kedepannya gitu. Jadi kayak bukan gimana-gimana gitu. Jadi kita kayak yang oh jadi gini gitu. Itu penting banget gitu buat kedepannya sih bagi di Humasan. Nah, nah kan udah belajar banyak nih, udah suka juga nih sama pengen ilmu komunikasi. Emang di ilmu komunikasi itu belajar apa aja sih? Kalau mungkin aku bisa sebutin beberapa ya Kak. Kalau yang aku tangkap sih selama ini itu kayak lebih belajar tentang komunikasi yang ada di kehidupan manusia, kemudian definisi-definisinya menurut para ahli, kemudian kita belajar sejarahnya dari ilmu komunikasi, kemudian kita belajar tahapan-tahapannya, kemudian karakteristiknya, kemudian ada yang terakhir itu rintangan dan tantangan sih kalau nggak salah. Gitu. Nah, di pertemuan berapa sih yang bikin lo kayak ini deh yang bikin gue suka pengantar ilmu komunikasi gitu. Kayak pembahasan yang mana gitu loh, favorit lo? Kalau pertemuan sih sebetulnya aku tuh waktu kayak pas sadar sih ini Ilkom tuh asik banget gitu loh, kayak langsung kayak suka, kayak ibaratnya jatuh cinta gitu. Itu pas pertemuan pertama sih, karena emang pertama ya dosennya itu kan Pak Asep itu ngebawain materinya itu asik dan santai dan friendly banget gitu, nggak yang kaku dan gimana-gimana, dan beliau juga mengasih kebebasan buat kita sebagai mahasiswa untuk leluasa bertanya gitu. Jadinya dari awal karena impresinya baik gitu, first impressionnya baik, jadi langsung suka gitu, kayak wah pas nih gitu, seneng nih belajar ini gitu. Itu sih. Benar-benar. Yang penting first impression sih, kalau first impressionnya dosennya udah ngebetein atau matkulnya Iya, bosan, pasti selanjutnya itu udah males kan. udah males bener, kayak yang ngerjain tugas itu kayak yang nggak ikhlas pondok di hati gitu. Benar. Kita ngeluh gitu kayak ih males banget, ngapain sih jadi dosennya kayak gitu, tapi Ya, benar. ujung-ujungnya selesai juga Itu kerjain. tuntutan, itu lebih ke tuntutan sebenarnya. Kalau Iya, selesai juga iya. tugasnya kayak, ya udah deh, gue mau lulus aja deh, udah amat deh, tugasnya juga gue paham nggak paham juga kan. Heeh. Ya kan? Nah, menurut lo nih, uniknya matkul pengantar Ilkom sama matkul yang lain yang lo pelajari di semester 1 ini apa sih? Kalau uniknya itu ada dua sih, dari segi pengajar dan segi materi sih Kak, kalau aku nih jelasin dulu nih. Kalau di segi pengajar itu kan aku diajar langsung sama Pak Asep nih. Pak Asep kan kita tahu kan dia tuh Bapak Kaprodi yang super duper sibuk. Tapi dari aku bukan yang mau gimana-gimana, tapi dari semua matkul yang selama ini aku pelajari gitu, yang lebih aktif bahkan setiap minggunya mengadakan pertemuan secara daring, itu Pak Asep salah satunya gitu. Dan kalau dari materinya itu uniknya kan karena ilmu komunikasi ini kan ilmu yang dipelajari sampai kapanpun gitu. Sampai kapanpun kita bakal mempelajari ilmu komunikasi gitu ibaratnya gitu. Kemudian juga banyak ilmu kan yang berakar dari Ilkom gitu. Salah satunya yang aku tahu kayak oh ini ada korelasinya sama matkul lain gitu, pas Pak Asep jelasin tentang kepribadian gitu kalau salah, dan itu ada korelasinya sama matkul pengantar kepribadian gitu. Jadi ada Johari Window ya? jadi sadar gitu kalau Ilkom ini matkul yang paling dasar gitu Iya, di iya. hubungan masyarakat gitu. Nah, pengaruh kan lu udah belajar nih pengantar ilmu komunikasi ya kan. Pengaruh nih yang bisa lu terapin sehari-hari di pengantar ilmu komunikasi. Yang pastinya sih lo bisa berkomunikasi dengan baik ya kan. Iya. Selain itu apa? Lebih selain berkomunikasi, kemampuan berkomunikasi kita semakin baik, public speaking kita semakin baik, terus juga kita lebih tahu sih makna historisnya gitu. Kalau ilmu komunikasi itu memiliki sejarah panjang gitu yang melekat di diri manusia gitu, dari sejak Nabi Adam diciptakan gitu. Terus juga
selain kemampuan kita berkomunikasi di ilmu komunikasi juga kan kita juga diajarin lebih kayak ke manner gitu, sikap, perilaku gitu, lebih kayak ke tutur bahasa, gestur gitu, gimana sih cara berkomunikasi yang baik itu dengan orang lain gitu. Gitu sih Kak. Benar-benar. Yang penting tuh kita paham terus bisa nerapin di kehidupan sehari-hari sih. Iya. Ya kan. Nah, kita kan anak humas lah ya. Iya Nah, Kak. kita udah belajar pengantar ilkom nih. Menurut lo sebagai anak humas, kemampuan apa sih yang kita tuh mesti kuasai gitu? Yang berkaitan dengan itu matkul itu tadi pengantar ilmu komunikasi. Nah, jadi gini Kak, aku itu pernah dengar salah satu apa ya, ungkapan dari Ibu Wina atau Pak Asep gitu. Jadi di zaman sekarang ini kan kita tahu kan kalau public relation ini kan lowongan pekerja atau karirnya itu ada di setiap instansi ataupun lembaga gitu. Tapi banyak dari semua instansi atau lembaga itu diisi oleh orang-orang yang bukan berlatar belakang dari humas gitu. Jadi kita nih sebagai humas itu lebih kayak memiliki ciri khas yang membuktikan kalau kita ini benar-benar background kita sebagai dari humas gitu Kak. Karena kan belum tentu seorang humas jadi dokter gitu, tapi seorang dokter bisa jadi humas gitu. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan itu semua gitu kalau benar-benar kita ini berlatar belakang dari seorang humas gitu Kak. Setuju sih gue kalau itu. Kayak udah pasti penerapannya tuh pasti bisa kita pakai gitu loh sebagai Iya humas. pakai. Iya benar-benar. Banget, ya kan? Nah, pertanyaan terakhir nih, pengertian ilmu komunikasi menurut lo apa sih? Ya kalau pengertian komunikasi nih menurut saya itu komunikasi itu lebih kayak ke penyampaian informasi, gagasan, kemudian emosi, itu sih Kak, lebih kayak ke penyampaian kita, kemudian juga cara kita untuk memahami orang lain gitu sih Kak, kalau menurut saya gitu. Benar-benar. Nah, jadi lo nih suka nih sama pengantar ilkom ya kan? Karena emang sesuai sama passion lo dan lo juga udah ikut kegiatan-kegiatan organisasi yang berkaitan dengan humas, dengan komunikasi, ya kan? Jadi lo tuh kayak tertarik banget kan dengan ilkom, dengan humas gitu. Mana lo tuh kayak udah paham banget nih tentang ilkom karena lo sendiri tuh udah nerapin gitu loh di organisasi lo, di kehidupan lo, ya kan? Nah, emang sebagai anak humas ya, kita emang harus bisa gitu loh menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Nah, terima kasih ya Ucup untuk wawancaranya hari ini gitu loh. Maaf banget udah ganggu karena kan sibuk pasti ngurusin tugas-tugas yang banyak banget, organisasi yang sangat-sangat rumit gitu kan. Nah, maaf nih kalau ada salah-salah kata, kalau gue tadi nanyanya terlalu menjebak atau apa atau belibet gitu ya, maaf ya. Sekali lagi wawancara ini bertujuan untuk kebutuhan ujian tengah semester mata kuliah interviewnya Bu Mei dan bakal gue upload di YouTube, oke? Oke, siap. Nah, makasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sehat terus warahmatullahi ya. wabarakatuh. Sama-sama Kak.